Platform berbagi video YouTube resmi mengumumkan akan menghentikan pengiriman data pemutaran musik ke Billboard. Kebijakan ini akan berlaku mulai 16 Januari 2026 dan menjadi titik balik dalam hubungan kedua pihak yang selama ini menjadi rujukan tangga lagu global. YouTube memutuskan berhenti mengirimkan data pemutaran musik ke Billboard mulai Januari 2026. Langkah ini diambil karena sistem penghitungan tangga lagu dinilai tidak adil dan merugikan penggemar serta artis. Platform berbagi video YouTube resmi mengumumkan akan menghentikan pengiriman data pemutaran musik ke Billboard. Kebijakan ini akan berlaku mulai 16 Januari 2026 dan menjadi titik balik dalam hubungan kedua pihak yang selama ini menjadi rujukan tangga lagu global. Keputusan tersebut dipicu oleh sistem penghitungan Billboard yang memberikan bobot lebih besar pada layanan streaming berbayar. Menurut YouTube, metode ini sudah tidak relevan karena mengabaikan kontribusi miliaran penggemar yang mengakses musik melalui streaming berbasis iklan. YouTube menegaskan setiap pemutaran lagu memiliki nilai yang sama terlepas dari status langganan pengguna. Perusahaan menilai penggemar non-langganan juga memberikan kontribusi besar terhadap ekosistem musik digital termasuk pendapatan iklan bagi industri. YouTube menyebut keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang dengan pihak Billboard. Namun hasil pembicaraan dinilai belum mencerminkan penghargaan yang adil bagi artis dan penggemar YouTube, sehingga keputusan pengiriman data pun diambil. Meski menghentikan pengiriman data ke Billboard, YouTube menegaskan tetap berkomitmen mendorong tangga lagu musik yang lebih adil dan inklusif. YouTube juga menyatakan masih membuka peluang untuk kembali bekerjasama dengan Billboard apabila terdapat kesepakatan baru yang menghargai setiap penggemar dan setiap pemutaran. Berbagi sumber untuk ID Action. Pemirsa, TikTok menandatangani kesepakatan untuk menjual unit bisnisnya di Amerika Serikat kepada perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor Amerika. Kesepakatan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat terkait kepemilikan dan keamanan data. TikTok menandatangani kesepakatan untuk menjual unit bisnisnya di Amerika Serikat kepada perusahaan patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki investor Amerika. Kesepakatan penjualan unit bisnis TikTok di Amerika diungkap melalui memo internal CEO TikTok Social kepada karyawan. Struktur transaksi ini sesuai dengan pengumuman Gedung Putih pada September 2025. Penjualan ini merupakan hasil negosiasi panjang antara pemerintah Amerika dan induk TikTok ByteDance yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Dalam struktur kepemilikan baru, 50% saham akan dimiliki oleh investor baru dari Amerika Serikat. Oracle, Silver Lake, dan MGX masing-masing menguasai 15% saham dalam perusahaan patungan tersebut. Sementara itu, afiliasi investor ByteDance yang sudah ada memegang 30,1% saham dan ByteDance mempertahankan 19,9% kepemilikan. Adapun TikTok Amerika akan beroperasi sebagai entitas independen dengan kewenangan penuh atas perlindungan data dan keamanan algoritma. Entitas ini juga bertanggung jawab atas moderasi konten serta jaminan perangkat lunak di Amerika Serikat. ByteDance akan melisensikan teknologi rekomendasi AI kepada TikTok Amerika dengan sistem baru yang diamankan oleh Oracle. Kesepakatan ini sejalan dengan Undang-Undang Amerika yang mewajibkan TikTok dijual kepada investor domestik atau dilarang beroperasi. Presiden Donald Trump telah beberapa kali memperpanjang tenggat aturan tersebut sejak kembali menjabat. Tenggat waktu terbaru ditetapkan pada Januari 2026 bertepatan dengan rencana penutupan transaksi ini. Berbagai sumber ada Channel. Produsen alas kaki asal Jerman Birkenstock memproyeksikan laba tahun fiskal 2026 di bawah ekspektasi Wall Street. Tekanan tarif impor Amerika Serikat serta melemahnya belanja konsumen menjadi faktor utama yang menekan kinerja. Produsen alas kaki asal Jerman Birkenstock memproyeksikan laba tahun fiskal 2026 di bawah ekspektasi Wall Street. Birkenstock memberikan tarif impor Amerika Serikat akan memangkas margin laba kotor tahunan sekitar 100 basis poin. Dampak tarif tersebut diperkirakan lebih besar pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, di mana saham Birkenstock pun langsung turun hampir 5% pada perdagangan awal setelah proyeksi tersebut diumumkan. Perusahaan memproyeksikan margin laba kotor tahun fiskal 2026 berada di kisaran 57 hingga 57,5%. Angka ini turun dibandingkan margin 59,1% yang dicatatkan pada 2025. Sementara laba per saham yang disesuaikan diperkirakan berada di rentang 1,90 hingga 2,05 euro, lebih rendah dari ekspektasi pasar.
Meski menghadapi tekanan eksternal, Birkenstock menilai fundamental bisnis tetap solid. Perusahaan terus memperluas jaringan retail dengan membuka 30 toko sepanjang tahun ini dan menargetkan 40 toko baru pada 2026. Strategi ini didukung peluncuran koleksi baru dan edisi musiman untuk menarik konsumen muda berpenghasilan tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, HiQ Fly High secara resmi meluncurkan update 0.5 Anniversary menandai perayaan setengah tahun sejak peluncuran game mobile populer ini. Ya, dalam update ini Garena menghadirkan duo legendaris Tobio Kageyama dan Soyo Hinata sebagai karakter kuat yang sangat ditunggu penggemar. HiQ Fly High secara resmi meluncurkan update 0.5 Anniversary menandai perayaan setengah tahun sejak peluncuran game mobile populer ini. Karakter baru yang diperkenalkan adalah Tobio Kageyama dengan julukan King of the Court, dikenal dengan kemampuan dominan di lapangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran Kageyama memberi tantangan baru sekaligus potensi strategi yang lebih tinggi bagi tim pemain. Hadir pula SP Soyo Hinata, karakter dengan desain baru tema Sakura dan energi eksplosif yang melengkapi pasangan ini dalam formasi Freak Week yang legendaris. Sebagai bagian dari perayaan 0.5 Anniversary, Garena menyiapkan event khusus seperti Daily Winter Wonders, di mana pemain bisa login harian untuk mengklaim hadiah beragam seperti tiket rekrut Supreme, Ultra, dan Memory. Ada juga event Winter Treasure Hunt yang mendorong pemain menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah menarik seperti tiket rekrut level atas, voucher, bahkan diamond. Selain itu, Garena menyediakan kode penukaran khusus yang akan aktif pada 24 hingga 25 Desember 2025 untuk hadiah ekstra bagi komunitas pemain. Dengan event spesial, hadiah login melimpah, dan kesempatan rekrut karakter eksklusif, pembaruan ini diharapkan menjaga engagement pemain selama musim perayaan akhir tahun. Kehadiran duo Freak Week juga memberikan kesempatan bagi pemain baru maupun veteran untuk mengeksplorasi meta permainan dengan strategi tim yang lebih dinamis. Garena menekankan bahwa event ini tersedia terbatas hingga akhir Desember, sehingga pemain dipersilahkan untuk aktif berpartisipasi sebelum periode berakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa, pasar kartu grafis global terancam kembali bergejolak pada tahun 2026. Ya, Nvidia dikabarkan akan memangkas pasokan GPU RTX 50 hingga hampir 40% yang berpotensi memicu kelangkaan dan kenaikan harga di pasar konsumen. Kabar kurang sedap datang dari pasar kartu grafis global. Nvidia disebut tengah merencanakan pemangkasan pasokan GPU generasi terbaru RTX 50 pada tahun 2026 dengan penurunan yang dikabarkan mencapai hampir 40%. Meski belum ada pernyataan resmi dari Nvidia, sejumlah laporan menyebut kenaikan biaya komponen memori menjadi pemicu utama setelah perusahaan seperti Micron dikabarkan mengalihkan fokus dari pasar konsumen ke segmentasi server AI yang dinilai lebih menguntungkan. Dengan berkurangnya pemain di industri memori, saat ini hanya Samsung dan SK Hynix yang menjadi pemasok utama RAM untuk perangkat konsumen, sehingga mendorong kenaikan harga RAM global yang berdampak langsung pada produk teknologi termasuk smartphone, PC, dan kartu grafis. Pemangkasan pasokan RTX 50 dikabarkan akan paling terasa pada model kelas menengah ke bawah, RTX 5060 Ti dan RTX 5070 Ti, yang selama ini menjadi pilihan ideal gamer akan menawarkan VRAM 12GB dengan harga relatif terjangkau diprediksi akan semakin sulit ditemukan di pasar. Kondisi kelangkaan pasokan ini berisiko memicu kenaikan harga di tingkat retail dan reseller, meski Nvidia dikabarkan berupaya menahan harga resmi. Dengan krisis memori yang diperkirakan berlanjut hingga setelah tahun 2026, para gamer PC dihadapkan pada pilihan sulit menunggu stok atau terpaksa naik ke GPU kelas atas dengan biaya jauh lebih mahal. Berbagi sumber untuk IDX Channel.